di depan mereka. Kembalikan semua yang mereka lakukan padamu. Bahagia tidak? Ahahaha. Chen Yu. Aku sudah menunggu hari ini selama 10 tahun. Akhirnya kamu jadi pengantinku. Oh tidak. Sayangku. Tunggu sebentar, biar aku nyanyikan dulu. Apa? Maksudnya apa? Maksudnya kamu bisa membiarkan. Kenapa kamu di sini? Sayang. Aku sudah berjanji pada Bok Cheng. Dalam hidup ini, tak peduli bisa atau tidak menikah dengannya. Aku akan menyerahkan yang pertama kali untuknya. Kau akan mendukung kami, kan? Kau mau dengar apa yang kau katakan? Jadi kau tidak setuju. Pengantinku mengenakan gaun pengantin yang aku beli. Pada malam pengantinku, di kamar pengantinku, dia akan bersama cahaya bulan putihnya. Asal-asalan. Masih mau tanya aku? Kamu gila atau aku yang gila? Sumo, kamu bisa nggak jangan bersikap kekanak-kanakan seperti ini? Mulai besok. Sepanjang hidupku ini aku milikmu. Malam ini aku serahkan saja ke kakak Bocang. Kenapa? Iya sih. Bukankah kamu selalu bilang mencintai Chen Yi? Untuk dia, kamu bisa menahan segalanya. Aku tahan ibumu, Ye Chen Yi. Aku beritahu kamu, kesenangan dan kekayaanmu saat ini, semuanya aku berikan padamu. Kalau kamu berani memberinya, aku jamin kamu tidak punya apa-apa. Cukup, kamu terus-menerus bilang mencintaiku. Bahkan keinginan kecil ini pun, kamu tidak bisa memenuhinya untukku. Apakah kamu ingin aku menyesal seumur hidup? Bisakah kamu tidak begitu egois? Aku egois, istriku, di malam pertama pernikahan. Harus berbagi kamar dengan cinta lamanya. Kamu buat aku bagaimana bisa tahan? Sumo. Jangan anggap semua orang itu kotor seperti itu. Bisa nggak sih aku harus bilang berapa kali lagi? Aku cuma ingin membalas budi Kak Bocang. Atas pertolongan nyawanya 7 tahun lalu. Aku cuma ingin menepati janji. Menyelamatkan orang tapi kamu malah harus menyerahkan diri padanya. Kalau begitu, katakan padaku. Aku ini apa menurutmu? Katakanlah. Apa aku ini badut bagimu? Kamu membuatku sakit. Bisakah kamu tidak bertingkah seenaknya seperti ini? Semakin kamu seperti ini, aku semakin meremehkanmu. Sumogo terlalu peduli padamu. Makanya dia menganggapmu seperti barang miliknya dan mengontrolmu. Diam, semua ini terjadi juga karena kamu. Lepaskan. Lepaskan. Aku akan membunuhmu. Kakak, aku memerintahkanmu untuk melepaskan. Dengar tidak? Ah. Malam ini tetap di sini dan jangan kemana-mana. Sangat menyebalkan, kalau berani ganggu aku dan Bocang. Besok tidak perlu lagi mengurus surat nikah. Sumo, kakak. Maaf sekali. Besok adalah hari pernikahan aku dengan nona dari keluarga kaya itu. Malam ini adalah kesempatan terakhirku dengan Chen Yu. Kamu. Berjuanglah sedikit. Hahaha.
Hahaha. Sumo, inilah wanita yang kamu cintai selama 10 tahun. Oh, yai. Perkenalkan, saya Fu Hongzhu, putri keluarga Fu, juga tunangan Ji Bochang. Nona Fu, calon suami saya dan istri saya, sedang bermesraan di kamar pengantin saya. Hahaha. Ayo pergi. Kamu juga datang untuk menertawakanku. Tidak. Aku datang untuk membalas budi. 7 tahun lalu aku hampir meninggal. Kamu yang menyelamatkanku. Aku juga pernah menyelamatkanmu. Sudahlah. Tidak penting lagi. Kamu bertanya apa sebenarnya yang aku lakukan sehingga dia merasa bersalah padaku. Sehingga dia mengkhianatiku seperti ini. Hahaha. Ini karena Ye Chenyu tidak tahu berterima kasih. Dia tidak pantas. Dia akan menyesal. Apakah kamu ingin membalas dendam? Balaskan semua penghinaan yang diberikan pasangan bajingan itu padamu. Bagaimana caramu melakukannya? Dia tidur dengan pengantin barumu di malam pernikahan. Dan besok adalah pengantinnya. Kamu juga bisa merebut pengantinnya. Membalas dengan cara yang sama. Besok aku tunggu kamu datang. Hei, kura-kura hijau. Kamu benar-benar berjaga semalam, ya? Kamu tahu tidak, menggantikanmu malam pertama adalah ide istrimu sendiri. Dia bilang, pakai gaun pengantin di kamar baru untukku. Sejujurnya, aku sudah main dengan banyak perempuan. Dia adalah orang paling menarik yang pernah aku temui. Kalau bukan karena aku melihat darah tadi malam, aku benar-benar pikir dia adalah orang yang dipermainkan dan dipermalukan oleh orang lain. Kamu pengecut. Malam tadi aku telepon kamu minta beli kondom. Kenapa kamu tidak angkat? Tidak lihat. Jangan anggap aku tidak tahu kalau kamu tidak melihat. Ini sengaja ingin membuatku hamil. Setelah punya anak, kamu bisa mengendalikan Brother Bochang. Orangnya terlalu licik. Putri keluarga kaya terkenal kejam dan licik. Kalau dia tahu kita punya anak, tak apa-apa. Semua salah dia. Biarkan dia yang membiayai. Kalau aku hamil anak kakak Bochang, anaknya bisa kamu rawat. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus memakai nama keluargamu untuk anak itu. Syaratnya kamu harus memakai nama keluargamu untuk anak itu. Soal anak memanggilmu ayah, jangan harap. Karena kamu tidak pantas. Jin Chenyu. Dulu aku pernah mencintaimu. Tapi itu bukan alasan untuk kamu merendahkan aku sembarangan. HMPH, merendahkanmu. Agar kamu mau membesarkan anakku dan Bochang. Itu adalah kehormatanmu. Kami menghormati kamu. Apa yang terjadi dengan Brother Sumo? Ingatan saya begitu hebat. Kamu pakai nama keluargamu untuk anaknya. Itu kehormatanmu. Kenapa masih marah, ya? Kalau ada keuntungan, kamu langsung ambil. Kalau bukan karena melihat selama 10 tahun ini. Kamu masih cukup perhatian padaku. Kamu kira
Apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak ini? Berikan aku manfaat. Maksudmu, kalian satu keluarga makan, pakai, dan manfaatkan aku. Ini semua untuk keuntunganmu. Atau merasa bahwa kalian berada di hati saya. Tak tahu malu melakukan perbuatan mesum. Ini semua demi keuntunganmu. Atau maksudmu, menurutmu, aku memelihara anak liar itu demi keuntungan bagiku. Sumo, kamu berani. Yang ironis, kalian, si mage. Bahkan kalau kamu marah karena kejadian tadi malam, kamu tidak boleh memukulnya. Kamu lihat itu. Kakak Cangkuo tampan dan berwibawa. Rendah hati dan sopan. Coba lihat dirimu lagi. Suka mempermasalahkan hal kecil. Pikiran sempit. Aku belum pernah lihat pria seburuk kamu. Dia sangat baik. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Oh. Orang yang akan dinikahi Kak Bocang. Namun bahkan aku pun merasa malu. Lebih dari itu, orang seperti kamu selalu menjadi sesuatu yang tak pernah bisa dijangkau. Kalau aku bilang, dia adalah orang yang diimpikan oleh Ji Bocang. Aku bisa dengan mudah langsung mendapatkannya. Kau ini sampah, berani-beraninya mau pura-pura jadi kakak Bocang. Kakakku hari ini menikah. Masih kurang 50 juta untuk mahar. Kamu sudah siap belum? Langsung antar ke lokasi pernikahan. Dia menikah, aku bayar mahar. Ye Chenyu, kamu tidak merasa malu, kan? Ngapain teriak-teriak? Kakak Bocang adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Memberimu beberapa uang busuk ini untuk memberi muka padamu. Jangan berani-berani tidak tahu malu. Aku benar-benar meremehkan seberapa besar nafsu makanmu. Pernikahan sebentar lagi akan dimulai. Dengar tidak? Uang ini harus kamu ambil, meskipun tidak mau. Dengan patuh, antar ke lokasi pernikahan. Kalau kurang 1 sen pun, aku jamin kamu pasti menyesal. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menyesal nanti. Chen Yu, si Mo benar-benar akan datang. Aku panggil dia datang, dia berani tidak datang. Tapi itu 50 juta yuan. Atau aku pakai uang itu untuk menangkan mahar perusahaan. Tenang saja, selama 10 tahun ini dia patuh padaku. Hanya 50 juta yuan saja. Dia tidak berani tidak mengantar. Oh. Ye Chenyu, kau berani bertindak sesuka hati karena aku mencintaimu. Hari ini aku akan balas semua penghinaan ini padamu. Dan pada cintamu yang tak tergantikan. Chen Yu, ini sudah kapan? Kapan kakak Suemyu akan datang? Loyal Do ini, bahkan hal kecil pun tidak bisa diselesaikan. Nanti kamu gak akan selesai dengannya, kan? Kamu mau bagaimana supaya aku gak selesai denganku? Bo. Berikan uang 50 juta, kalau kamu gak keluarkan. Mengganggu pernikahan kakak Bosheng. Kamu bisa tanggung jawab. Kamu sendiri sudah bilang ini adalah pernikahannya. Kenapa aku harus keluarkan uang? Sumo. Kamu berani menipuku. Menipuku. Kapan aku pernah janji akan memberikan uang mahar padanya? Lagi pula. Kamu yakin sekali. Kakak Bocang MU bisa menikahi putri dari keluarga kaya. Sumo, ternyata kamu memang tidak suka melihat Bocang berhasil. Sampai sekarang kamu masih ingin mengalahkan Bocang, tapi... Hei kamu.
Fu Qianjin, wanita yang sangat istimewa ini. Hanya kakak Bocang yang pantas untuknya. Kalau dia tidak menikah dengan kakak Bocang, lalu dengan siapa lagi? Sumo. Orang harus punya kesadaran diri. Hari ini aku tidak akan menikahi Hongzhu. Apa mungkin Hongzhu akan menikah dengan sampah sepertimu? Kalau memang dia mau menikah denganku. Sumo, kamu anjing penjilat kotor dan hina seperti itu. Juga mau bersaing dengan kakak Bocang. Apa kamu pantas bersaing dengannya? Kotor. Aku sampah. HMPH. HHY Chenyu. Jangan lupa dia. Ji Bocang hanyalah seorang pengangguran. Sampah yang tak berguna. Dia dari keluarga bangsawan. Kekayaannya triliunan. Kau kira dengan merendahkan kakak Bocang, aku akan memandangmu lebih tinggi. Kamu pikir tanpa mahar, Bocang tidak bisa menikahi Fu Qianjin. Kamu pikir kamu merusak Bocang. Lalu Fu Qianjin akan memandangmu. Sungguh mimpi. Kamu juga tidak malu-malu diri. Apa kelakuanmu? Dia Fu Qianjin buta mata sampai tertarik padamu. Kamu yang buta mata. Hongzhu, kenapa kamu datang? Belum waktunya kamu tampil. Aku tidak seharusnya datang. Seharusnya datang. Sumo, Putri Fu, datang untuk mendukung Bocang. Sekarang pun kalau kamu berlutut minta ampun sudah terlambat. Seekor anjing penjilat berani juga sombong, Putri Fu. Entah dari mana beraninya. Pu Qianjin selalu kejam dan licik. Kalau tidak mati, pasti akan terluka parah. Layak mendapatkan perhatian dari Ji Xiao dan Qianjin. B bahkan berani menikah dengan dia. B juga berani menyakiti dia. Malah bermimpi merebut tunangan. Lihatlah, kan, kau adalah putri kebanggaan langit yang tak terjangkau. Bersaing berebut ingin menikah denganku. Namun kau merendahkan diri menjual harga dirimu. Pada akhirnya kau hanya mendapatkan mesin pos yang sudah kugunakan. Berani kalian merusak pernikahanku. Itu dia. Sudah tahu Bocang adalah pasangan pernikahanmu. Dia masih dengan sengaja merusak lokasi pernikahan. Kamu jangan sampai membiarkannya begitu saja. Benarkah? Kenapa aku hanya melihatmu seperti wanita kasar? Suka seenaknya memukul orang. Aku. Kenapa? Kamu ada keberatan? Tidak berani. Tidak berani. Kalau begitu sudah ada. Tidak ada keberatan. Kalau ada lain kali, kamu akan menyesal. Kamu datang tepat waktu. Aku ada sedikit urusan yang butuh bantuanmu. Sebentar ya. Hal pribadi seperti ini, biar aku saja yang urus, Pak Hong. Kamu apa sih? Kamu punya hak apa untuk menyentuhnya? Ah, kamu. Hi Jingjing, bagaimana kamu bisa memukul Bo Chao? Bukankah kamu bilang tidak mau menikah kecuali dengannya? Kamu bilang aku perlu alasan untuk memukulmu. Tidak, tidak perlu. Kalau tidak seharusnya tidak dipukul. Biksu, kamu. Bayar uang saja sudah membuatnya tidak berhak menyentuhmu. Apalagi dia tidak berhak menyentuhmu. Kamu membiarkannya menyentuhmu. Itu adalah penghinaan terhadapmu. Apakah kamu sedang mengajari aku cara bertindak? Kalian harus bersyukur hari ini tidak berjalan mulus. Kalau tidak, pasti satu tangan kalian akan hancur.
Terima kasih Pak Su atas saran yang saya berikan kemarin. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk membahas lebih dalam? Suluo, aku tidak mengizinkan kamu pergi. Sial. Kenapa rasanya Su Xiao yang seperti pengantin pria di pernikahan hari ini? Pelan-pelan, Nona Fu biasanya berperilaku baik. Dia ingin menikah dengan siapa bukan urusan kita untuk mengomentari. Huang Chao, kenapa justru kamu yang jadi tunangan Fu Qianjin? Bagaimana dia malah membela Suluo? Tidak mungkin. Huang Zhong tidak mungkin menyukainya. Ayo kita pergi lihat-lihat. Nona Fu, terakhir kali kamu bilang, harus membalas dendam dengan cara yang sama. Ingin melakukan apa sebenarnya? Aku ingin melakukan apa? Kamu benar-benar tidak tahu. Apalagi yang lebih baik daripada merebut pernikahannya. Dan mempermalukan pengantinnya di hadapannya sebagai balas dendam. Nona Fu. Tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Kenapa? Kamu tidak berani. Mereka berpura-pura membalas budi untuk bersekutu. Mengapa kita tidak bisa? Sebenarnya cara membalas dendam ada banyak, kan? Tidak perlu seperti ini, kan? Tapi cara ini paling membebaskan. Paling mendebarkan. Bukankah begitu? Tapi jika kita melakukan seperti ini, apa bedanya dengan mereka? Kamu luhur, kamu adalah orang yang benar. Mereka semalam diranjang pernikahanmu. Sama sekali tidak merasa bersalah padamu. Kamu tenang dulu. Kalau aku tidak salah tebak, mereka pasti semua ikut ke sini. Aku malah takut mereka tidak datang. Pernah tidur bersama. Ah. Apa? Aku tanya, apakah kamu pernah tidur dengan Ye Chenyu? Bagus, kamu adalah milikku. Sejak saat kamu menyelamatkanku, kamu hanya bisa menjadi milikku. Bayangkan bagaimana mereka menghina kamu tadi malam. Bayangkan wajah buruk mereka kemarin. Benarkan. Baru ini sedikit menunjukkan keberanian pria. Aku sudah berani. Kamu masih ragu apa? Hai. Ini semua karena kamu sendiri yang mengundang masalah. Oh. Tunggu sebentar. Ye Chengyi dan yang lainnya hampir sampai. Kenapa kamu takut mereka menemukan kita? Atau merasa aku tidak mampu? Bukan maksudku begitu. Nona Fu, kamu begitu cantik. Aku hanya merasa, kalau begitu, tidak masalah. Kalau perlu, lakukan seperti mereka kemarin padamu. Berikan mereka satu kesempatan kepada kita. Hongzhu, aku sudah masuk. Aku mengunci pintu dari dalam. Mereka tidak bisa masuk. Hongzhu, kamu di dalam tidak? Tunggu di luar pintu. Tanpa perintah dari saya, tidak ada yang boleh pergi. Kamu mau apa lagi?
Bukankah sudah bilang, biarkan mereka ikut bersenang-senang juga. Tapi kalau mereka lihat penampilan kita sekarang, apa ekspresi mereka akan seperti apa? Kenapa aku mendengar suara pria dari dalam? Ini pasti adalah percakapan mendalam antara Fu Qianjin dan Su Xiao. Meski aku tunangan Hongzi, dia juga tidak membiarkanku menyentuhnya sedikit pun. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Terus ke atas. Su Emyu, hentikan sekarang juga. Kalau aku berani menyentuhnya sekali saja, aku harus membunuhmu. Putri Su Emyu Fu Qianjin adalah tunangan Bo Chuan. Bukan urusanmu untuk mencampuri. Peng Chu. Dia memaksamu, kan? Benar, dia memaksamu, kan? Benar, ini dia. Zimo. Keluar dari sini sekarang. Aku akan membunuhmu. Berani menyentuh wanitaku. Aku akan membunuhmu. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Yang mulia. Kalau aku tidak masuk lagi, kalian akan. Jangan bilang aku dan dia belum melakukan apa-apa. Bahkan jika itu terjadi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Putri. Kamu menyukainya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku mengerti. Dia memaksa kamu dengan kejadian tadi malam, bukan? Pasti seperti itu. Sumo, apakah kamu menggunakan hal aku membalas budi kepada bocang kemarin untuk mengancam Nona Fu? Selama Nona Fu tidak setuju denganmu, kamu akan membuka aib bocang di pesta pernikahan, Tuan Hong. Kamu tidak perlu bersikap seperti itu padaku. Jangan bilang dia tidak punya bukti tadi malam. Bahkan jika ada, aku juga tidak takut padanya. Benar, Nona Fu. Kamu tidak perlu karena memikirkan bocang, lalu menyerah pada kekuasaannya yang sewenang-wenang. Maksudmu aku harus mengusirnya keluar? Benar, meskipun dia tunanganku. Tapi apa yang dia lakukan hari ini, sungguh sangat memalukan. Meninggalkannya di sini hanya akan mencemari pandanganmu. Bodoh kamu. Huo Jianjun, kenapa kamu memukulku? Pernahkah kamu melihat pernikahan di mana pengantin pria diusir? Apa maksudmu mengusir pengantin pria? Putri, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nanti saat pernikahan kamu pasti akan mengerti. Jangan lupa, aku bilang padamu untuk merebut pengantinnya. Setelah menyelesaikan hal ini, baru aku dan kamu bicara tentang hal kedua. Main di depan mereka. Apa? Pernikahan masih harus dilanjutkan. Lihatlah, kan? Bahkan jika mengetahui tentang aku dan Chen Yi, Hongju juga tidak peduli. Bahkan demi aku, dia menahan ancaman dan fitnah darimu. Tidak segan menghadapi gosip demi melanjutkan pernikahan. Dari sini terlihat betapa besar cintanya padaku. Benar, jika kamu masih ingin mengacau, aku sarankan kamu lupakan saja niat itu. Pemerasan. Mengganggu. Jika aku bilang semua ini terjadi, sebenarnya dia yang mengendalikannya. Bahkan hari ini dia ingin aku menjadi pengantin pria. Padahal kamu yang memaksanya. Akulah satu-satunya pria yang dicintai Red Candle dalam hatinya. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Bro. Kamu pikir memancing amarahku dengan sengaja akan membuatku kehilangan kendali. Akan merusak hubungan antara aku dan Hongzu. Aku tidak percaya satu kata pun dari ucapanmu. Benar. Sumo, kamu sampai sekarang belum mengerti. Hanya bocang yang pantas mendapatkan Fu Qianjin. Seberapapun kamu merencanakan dengan hati-hati, seberapapun kamu bersikeras tanpa alasan, pada akhirnya tetap saja menjadi sebuah lelucon. Benarkah?
Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Lihat siapa sebenarnya yang menjadi lelucon. Cukup sudah kamu. Sampai kapan kamu mau ribut karena cemburu yang konyol itu? Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Baiklah. Kalau begitu, aku berharap nanti kamu juga bisa mengerti aku. Kamu keras kepala. Aku sudah bilang berapa kali padamu. Chang adalah penyelamatku. Aku hanya ingin membalas budi. Hanya ingin membalas budi. Aku tahu kamu selalu menyimpan dendam karena Chen Yu yang dengan sukarela menyerahkan diri. Ingin membalas dengan cara yang sama. Sayangnya, kamu tidak punya kemampuan itu. Kalaupun mundur sejauh 10.000 langkah, meskipun kamu dan Hong Ju punya sesuatu, aku tidak peduli. Karena dia hanya bisa menikah denganku. Hanya akan menikah denganku. Kamu, paling cuma mainan yang gak pantas dipamerkan saja. Yo 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 yo. Kenapa mau menggigit aku? Coba sentuh aku sekali saja. Nah, keluarga Fu dan Lilin Merah akan menghancurkanmu sampai tulang belulang. Hahaha. Ibu, sekarang dia sudah takut. Ternyata memang pengecut. Tidak. Aku hanya berpikir semakin kamu lompat-lompat sekarang, nanti kamu akan jatuh semakin parah. Ha. Siapa? Sudah lihat. Peng Ju menyuruhku pergi ke pernikahan sekarang. Tunggu sampai aku selesai mengurus pernikahan, aku akan perlahan-lahan mengurusi kamu. Ha. Selamat datang para tamu terhormat. Pernikahan kami akan segera dimulai. Sudah lihat. Seberapapun kaya dan hebat kamu, istri kamu tetap tunduk padaku. Lilin merah tetap menyala. Benarkah? Mari kita sambut pengantin wanita hari ini dengan tepuk tangan meriah. Nona Fu Hongzhu, putri keluarga kaya. Itu dia. Pertunjukan balas dendam resmi dimulai. Sudah lihat. Tatapan Putri Fu barusan. Seolah ingin melekat pada Bo Zhang. Kamu juga berani-beraninya mencoba merusak pernikahan mereka. Betul. Bahkan menuduh Tuan Ji dan Nona Ye jalan-jalan bersama. Untuk mendapatkan simpati putri orang kaya. Tidak pernah melihat apakah dirimu pantas atau tidak. Bahkan jika Tuan Ji dan Nona Ye memang ada hubungan, kamu juga harus mencari penyebabnya pada dirimu sendiri. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah pengantin pria kita hari ini. Tidak bisa menjaga wanita bukan salahmu. Tapi datang ke sini mempermalukan diri sendiri. Itu baru salahmu. Hari ini yang akan mempermalukan diri sendiri hanyalah kamu. Mulai sekarang, aku adalah menantu kaya yang diidamkan keluarga kaya. Hanya kekasih impian dari Lilin Merah. Aku ingin lihat bagaimana kamu membuatku malu sendiri. Sepertinya kamu juga tahu. Satu-satunya modalmu untuk menindas orang adalah statusmu sebagai menantu kaya yang sombong. Hah, lalu apa lagi? Kamu berkali-kali merusak rencanaku. Nanti aku kuasai keluarga kaya. Aku akan membuatmu tahu. Apa artinya hidup tidak lebih baik dari mati? Ini adalah harga yang harus dibayar oleh Zhao Shu. Sumo. Kamu pasti tidak akan berkata lagi. Kalau begitu, kamu yang akan menjadi pengantin pria hari ini, kan? Benar-benar tidak mau menyerah sebelum melihat Sungai Kuning. Aku mohon padamu. Singkirkanlah hayalan palsumu itu. Apakah sangat sulit mengakui bahwa kamu kalah dari kakak peternakan? Kalau begitu kita lihat saja.
Sebenarnya siapa yang sedang berhayal? Dan siapa yang seharusnya sadar? Pengantin pria hari ini adalah Tuan Sumo. Tidak mungkin. Saya yang menjadi pengantin pria malam ini. Ini pasti aku yang salah dengar. Hei, kamu pasti salah dengar. Hari ini jelas-jelas adalah pernikahan Bro Chang dan Fu Jingjing. Tidak salah kok. Pengantin prianya memang Tuan Sumo. Fu Qianjin sudah mengatur demikian. Bagaimana bisa seperti ini? Di mana sebenarnya masalahnya? Kamu bisa memberi jalan. Maksudnya, kamu bisa memberi jalan. Kamu memang terima dia, kan? Siapa yang memberi keberanian padamu untuk membela dia? Apakah kamu mampu menanggungnya? Tuan yang terhormat, tolong perhatikan kata-kata Anda. Jika Anda datang sebagai tamu undangan pernikahan, silakan duduk dengan tenang. Kalau Anda datang untuk mengacau, saya hanya bisa meminta Anda pergi. Apakah Anda tahu siapa saya? Benar sekali. Kalian para kaki tangan buta. Kalian usir Guo Chang keluar. Siapa yang menikah dengan Fu Qianqian? Kalian jangan coba-coba. Kalau begitu, aku hanya bisa membantu kalian mencoba. Lepaskan kalian para petani ini, jangan sentuh aku. Lilin merah, kamu, katakan sesuatu padaku. Lepaskan mereka. Pergi. Hei. Fu Qianjin. Mereka ini yang makan di dalam dan mengkhianati. Kamu pasti tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Tuan Dewa Iblis, aku tidak menyalahkanmu. Kamu selalu tertipu oleh mereka, kan? Sumo, ternyata kamu sangat percaya diri. Itu karena kamu menyuap mereka. Membuat mereka rela mengambil risiko menyinggung Putri Fu. Kamu pasti menghabiskan banyak uang. Nona Fu. Apa yang dia katakan benar. Memang saya yang memerintahkan. Apa? Hongzhu, kamu sedang bicara apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Sumo adalah penyelamat hidupku. Aku menyerahkan diri padanya. Ada masalah apa? Hongzhu. Aku. Kamu bercanda denganku, kan? Mengzhu. Ini kejutan yang kamu siapkan untuk pernikahan kita hari ini. Benar kan? Cepat katakan pada mereka. Aku yang jadi pengantin pria malam ini. Jangan jadi orang yang egois seperti ini. Kamu terus bilang cinta. Kenapa permintaan sekecil ini pun tidak bisa dipenuhi? Kenapa bicaramu begitu menyakitkan telinga? Cukup. Kau terus bilang mencintaiku. Bahkan keinginan kecil ini, kau pun tak bisa penuhi untukku. Apa kau ingin aku menyesal seumur hidup? Bisakah kau tidak begitu egois? Putri. Hongzhuo. Kalau ada urusan, kita bicarakan setelah pernikahan, oke? Semua tamu tidak ada di sini. Kasih aku muka. Aku kasih muka. Kamu punya hak apa sampai minta muka dariku? Fu Qianjin, kamu salah paham, kan? Aku sangat tahu kemampuan dia. Dia apa punya kemampuan menyelamatkanmu. Kamu sedang meragukanku. Tidak, tidak. Hanya saja dia adalah tunanganku. Tak mungkin dia jadi pengantimu. Kalau kamu mau berterima kasih, cukup ingat jasa ini untuk Bocang. Ayo ke sana dan jelaskan semuanya kepada Fu Jingjing. Bukankah kamu selalu tidak suka
Aku berhubungan dengan kakak Bocang. Selama dia menikah dengan Fu Jingjing, kita juga bisa menjalani hidup yang baik. Kamu kira siapa kamu? Berani mengajarkanku cara bertindak. Gu Qianqian, yang aku maksud adalah dia. Aku bilang dia lebih tidak pantas. Jangan anggap semua orang seperti kamu. Bahkan tidak bisa membedakan siapa yang menyelamatkanmu. Apa maksudnya? Tahan. Kalau kamu marah karena kejadian tadi malam. Kamu pukul aku, maki aku, silakan. Aku mohon jangan merendahkan diri. Gunakan dia untuk membuatku marah. Itu benar. Tukar pengantin secara mendadak tidak hanya akan membuat Bocang kehilangan muka. Bahkan keluarga Fu kalian juga akan kehilangan reputasi. Menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Bagaimana kamu tahu itu penggantian mendadak? Undangan pernikahan ternyata pengantin prianya benar-benar Su Xiao. Aduh, apa yang kamu lakukan? Ini bisa salah kenali, kan? Aku langsung pulang ke negara untuk mengejar waktu. Tidak sempat melihat undangan. Yang paling penting adalah, aku sama sekali tidak menyangka ada orang yang begitu tidak tahu malu. Bahkan calon menantu kedua berani menggantikan. Aduh, Tuan Su, lihatlah masalah ini jadi seperti ini. Anda sebagai orang dewasa tidak mengingat kesalahan orang kecil. Jangan terlalu dipikirkan oleh kami. Kalian semua menipuku. Sekarang kamu masih merasa orang yang mempermalukan dirinya sendiri adalah aku. Kamu. Sumo. Berani kamu memukul Boqiang. Hah? Siapa yang memberimu keberanian? Berani memukul bahkan pria saya. Wah, kamu cuma lihat dia begitu saja menyakitiku. Baik, 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 baik. Kamu kira dia benar-benar menyukaimu. Dia cuma sedang marah saja. Dia cuma menggunakanmu untuk menyakiti Boceng. Pada akhirnya, yang dia cintai tetap Boceng. Nona Ye. Aku suka siapa? Aku nikah dengan dia. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku hanya mengatakan yang adil. Fu Qianjin, jangan sampai karena kemauan sesaatmu menyakiti orang yang paling mencintaimu. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, aku jamin kamu takkan pernah melihat matahari esok hari. Kamu memang anak orang kaya. Kamu punya kekuasaan dan pengaruh. Kamu bisa berbuat sesuka hati dan marah-marah sama Bocang. Tapi soal menikah ini kan soal saling suka dan rela. Apa maksudnya? Semua orang di kota tahu bahwa dia, Sumo, mencintaiku sampai mati. Takut aku cemburu. Dia tidak pernah menambah selain aku kontak dengan lawan jenis apapun. Apalagi mengadakan pernikahan, meskipun hanya pernikahan formal, kan? Dia hanyalah seorang pengagumku yang rendah hati. Aku menyuruhnya ke timur. Dia tak berani ke barat. Tuan Su, waktunya sudah hampir tiba. Mohon segera naik ke panggung. Cukup, jangan buang-buang waktu lagi. Dia hari ini terus-menerus membuat keributan di sini. Hanya ingin mendapatkan perhatian saya saja. Tanpa izin saya. Dia pasti tidak akan setuju. Saya setuju. Sumo, kamu bilang apa? Ulangi lagi. Aku bilang aku setuju. Kamu gila. Dengar apa yang kamu katakan. Aku masih di sini. Kamu malah mau jadi pengantin pria orang lain. Aku pengantin pria siapa? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Nona Ye ini. Kamu panggil aku Nona Ye apa? HMPH. Kalau tidak, apalagi yang bisa aku panggil kamu? Kamu ingat apa yang aku katakan tadi malam? Ye Chenyu, aku beritahu kamu. Kesenangan dan kekayaanmu sekarang. Semua adalah pemberian dariku.
Kalau kamu berani memberikannya padanya, aku jamin kamu akan kehilangan segalanya. Sepertinya kamu sudah ingat. Karena aku sudah bilang, aku akan menarik kembali semua yang kuberikan padamu. Tentu saja termasuk cinta yang kuberikan padamu. Simo, kamu itu pria brengsek. Hanya karena hal kecil ini kamu mau putus denganku. Aku pria brengsek. Kenapa? Dulu aku melarangmu berselingkuh karena aku merasa tidak adil. Apa salahku? Dalam pernikahan baru kita, kamu dan dia berbuat mesum itu sebagai balasan. Sekarang aku hanya meniru beberapa perbuatanmu sebelumnya. Apakah aku benar-benar pria brengsek? Miss Y. Kalau saat itu kamu tidak mendengar jelas apa yang aku katakan, sekarang aku akan mengulanginya lagi. Mulai hari ini, kita berdua berpisah jalan. Tak ada lagi hubungan. Hahaha. Hahaha. Ha, kamu tidak mau aku lagi. Chen Yu. Kamu tidak percaya dia benar-benar, kan? Dia menjilatmu selama 10 tahun. Hanya tinggal surat nikah saja. Bagaimana mungkin bilang tidak mencintai, lalu benar-benar tidak mencintai? Maksudmu adalah, dia sedang bermain keras untuk mendapatkan. Benar. Tepat sekali. Pasti begitu. Song Miao, berhenti di tempat. Aku suruh kamu berhenti. Kamu tidak mendengar. Aku sudah tahu trikmu. Tapi aku akan marah sekarang. Kalau kamu berani melangkah maju lagi, kamu nanti akan berlutut memohon padaku. Aku juga tidak akan memaafkanmu. 345. Bocang memang benar kata-katanya. Dia sedang bermain keras untuk menang. Fu Jianjun, apakah kamu melihatnya? Kamu adalah putri yang dikasihi langit. Bersinar luar biasa. Tidak salah, tapi di hadapan aku dan kamu, dia tetap akan tanpa ragu memilih aku. Kamu lihat apa? Kalau kamu paham, bagus. Kalau tadi kamu berani maju satu langkah lagi, aku akan. Permisi, pengantin wanita yang cantik. Apakah kamu bersedia menikahi mempelai pria di depanmu? Teman sebangku. Jangan menikahinya. Putri, aku salah. Kira-kira aku memohon padamu. Aku bersedia. Kenapa? Kenapa kamu harus muncul? Hampir saja. Hampir saja. Aku menjadi menantu keluarga kaya. Kalau begitu, saya mau tanya pengantin pria. Apakah kamu bersedia menikahi pengantin wanita di depanmu? Itu aku. Kamu sengaja menjauhkan diri. Tapi harus ada batasnya juga. Kamu kira dia benar-benar ingin menikah denganmu? Dia cuma sedang merasa kesal saja. Ngomong apa soal membalas budi? Semua itu cuma dia yang buat-buat. Ada masalah apa dengan merasa kesal? Apa? Kamu percaya aku? Dia cuma sedang mempermainkanmu. Dia cuma ingin melihat kalian berdua bersaing mati-matian demi dia. Hanya aku. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Sekarang kamu masih merasa aku sedang ngambek. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Bukankah kamu merasa aku terlalu memperhitungkan hal kecil? Bukankah kamu merasa aku penuh dengan keinginan mengendalikanmu? Bukankah kamu merasa aku tidak pantas untukmu? Kalau aku melepaskanmu, bukankah itu justru membebaskanmu? Tidak, aku tidak percaya. Kamu menyukaiku begitu lama. Mencintaiku bertahun-tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba bilang tidak cinta lalu jadi tidak cinta?
Tidak ada yang tidak mungkin. Aku Sumo. Yang bisa diambil, bisa juga dilepaskan. Tidak. Bukan seperti itu. Kamu pernah bilang akan selalu mencintaiku. Kamu yang bilang. 10 tahun yang lalu. Kamu rela berpisah dengan keluargamu demi aku. Dikhianati semua orang. 5 tahun yang lalu kamu menahan pisau untukku. Luka parah hingga meninggal. 3 tahun lalu kamu demi aku. Ternyata kamu juga tahu aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Aku. Zimo, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolonglah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Boleh? Tidak. Kamu tidak salah, aku yang terlalu memanjakanmu sebelumnya. 10 tahun ketidakjelasanku sia-sia. Mulai sekarang aku tidak akan seperti itu lagi. Tidak, aku tidak mau putus. Sumo dari awal sampai akhir yang dia cintai selalu kamu. Aku dan dia hanya penjaga keamanan. Aku janji aku tidak akan menghubunginya lagi. Ye Chen. Cinta yang terlambat lebih murah dari rumput. Mengapa kamu merasa aku akan tetap di tempat ini? Dengan bodohnya menunggu kamu kembali. Aku sudah merendahkan diri begini untuk memohon padamu. Kamu masih mau apa lagi dari aku? Bukankah kamu ingin tidur denganku? Aku sudah memberikan semuanya padamu. Penampilanmu sekarang hanya membuatku semakin benci. Kamu membenciku hanya karena aku kemarin malam mengulur waktu. Kamu tahu itu. Aku punya kebersihan berlebihan. Aku merasa jijik dengan barang yang sudah disentuh orang lain. Xiaomo, kenapa kamu harus berkata sekejam itu? Sekarang aku ingin tahu. Apakah kamu mencintaiku sebagai orang? Atau mencintai kali pertamamu? Kamu berhasil membuatku jijik. Mulai sekarang, jaga jarak dengan suamiku. Dia bukan seperti yang kamu bayangkan. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuangmu ke laut. Begitu saja. Jangan. Tolong aku. Kamu bilang kamu akan mencintaiku seumur hidup. Kamu bilang kamu akan melindungiku seumur hidup. Kamu sendiri juga yang bilang. Itu omong kosong. Kamu sendiri juga yang bilang. Itu dulu. Aku dan Bo Chao adalah teman masa kecil. 7 tahun lalu dia menyelamatkan nyawaku. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku hanya membalas budi padanya. Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku sekali saja? Kamu memang bodoh sampai tak bisa diselamatkan. Jangan bilang sampai sekarang kamu masih pikir dia yang menyelamatkanmu. Maksudmu apa? Kamu tahu apa? Bukankah kamu sudah menebaknya? Kenapa harus berpura-pura? Tidak. Belum tentu kamu yang menipuku. Orang yang menyelamatkanku pasti bukan Bo Cheng. Untuk membalas kebaikannya, yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Gagal Sumo. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Jauhkan. Aku dulu memang diselamatkan olehmu. Benar tidak? Kamu ceritakan kepada mereka. Kalau tidak, aku diselamatkan olehmu. Pernikahan hari ini. Meskipun kamu bukan pengantin pria. Tapi selama kamu mau mengucapkannya hari ini, kamu bisa datang ke kamar pengantin malam ini. Ternyata Hongru hanya sedang marah saja. Dia tetap memikirkan aku di dalam hati. Kamu mau apa lagi? Tentu saja untuk langkah kedua. Mereka membuatmu mendengarkan hujan semalaman. Malam ini kita akan menginap di kamar pengantin. Kembalikan semuanya secara jujur. Tidak terlalu berlebihan, kan? Benar-benar, selama aku mengungkapkan kebenaran, kamu tidak berhak menawariku. Baik. Aku akan berbuat apa saja, karena ini juga sangat sederhana. Wanita bodoh ini, sedikit mencari saja sudah bisa ditemukan. Kakak Huo Cheng, apa yang kamu katakan? Mereka yang menipuku, kan?
Semua yang mereka katakan bohong. Benar kan? Benar kan? Sungguh sialan. Sampah yang tidak berguna. Kamu bilang aku harus patuh dan taat. Tapi akhirnya malah berantakan seperti ini. Sampai-sampai aku juga kena imbasnya. Sialan. Betul, orang yang menyelamatkanmu dulu bukan aku. Kamu bilang bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Karena kamu bodoh. Kamu gampang dibohongi. Apapun yang kukatakan, kamu percaya saja. Sampai sekarang. Aku bahkan tidak merasa bangga menipumu. Kalau bukan kamu yang mengajariku. Lalu siapa? Siapa yang mengajariku? Kalau ada masalah, bagaimana aku tahu? Kakak perempuanku, pasti kamu tahu siapa yang menyelamatkanku. Benar kan? Aku mohon padamu. Tolong beritahu aku. Oke. Aku memang tahu tentang kecelakaan 7 tahun lalu. Karena aku juga salah satu korban. Dan penyelamat kami adalah orang yang sama. Kecelakaan 7 tahun lalu. Ini tidak mungkin. Apakah Tenglong menyalahgunakan truk dan kehilangan kendali? Saat itu dilaporkan banyak orang meninggal dunia. Aku juga pernah dengar. Saat itu sangat heboh. Tak disangka, Fu Qianjin dan Miss Ye sama-sama terlibat. Siapa dia sebenarnya? Kamu masih ingat apa yang tadi kamu katakan? Aku bilang, Sumo adalah penyelamat hidupku. Kamu bilang aku mengarang-ngarang. Sebenarnya tidak. Maksudmu apa? Dia memang penyelamat hidupku. Juga, aku ingin bilang. Tidak. Bukan benar. Ini pasti bukan aku yang sebenarnya. Dia. Bagaimana mungkin dia menyelamatkanku? Hahaha. Sungguh membuatku tertawa terbahak-bahak. Kau menganggapku sebagai penyelamat hidupmu. Tak kusangka yang benar-benar menyelamatkanmu adalah pengkhianatanmu sendiri. Tidak. Bukan seperti itu. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ah. Aku sudah melakukan apa? Sumo. Kamu yang menyelamatkanku. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak bilang? Kecelakaan mobil itu melibatkan lebih dari 10 orang. Korban semua penuh darah di wajah. Rambut kusut dan kotor. Bagaimana dia bisa membedakan kamu di antara kerumunan itu? Kalau tidak bilang, aku tidak tahu. Hubunganmu dengan abang bocang yang kamu sebut itu adalah kecelakaan mobil 7 tahun lalu. Tapi meskipun aku tahu, kalau aku bilang, kamu akan percaya nggak? Kamu pasti nggak akan percaya. Kamu cuma akan mengira aku merebut jasanya. Kamu cuma akan mengira aku lagi bertingkah nggak masuk akal. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aku salah. Semua ini salahku. Aku benar-benar salah. Bisa tolong maafkan aku. Kalau saat ini kamu tidak memaafkanku, tolong lihat saja karena aku telah dibutakan olehnya. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Ahahaha. Kamu sudah melihatku selama 10 tahun. Aku hanya hidup 20 tahun. 30 tahun. Tidak perlu. Sekarang dia sudah punya aku. Menurutmu dia masih akan mempedulikanmu? Itu kamu. Kamulah yang menghancurkanku. Aku ingin membunuhmu. Hah,
Kamu juga berani menyalahkanku. Meninggalkan pria yang mencintaimu sepenuh hati. Jangan sampai aku menipu kamu dengan kata-kataku. Kalau aku yang ngomong. Sungguh, kamu memang brengsek. Bahkan jika aku tidak membohongimu. Orang lain pasti akan membohongimu. Semua itu omong kosong. Semuanya. Hahaha. Pak Huang, Anda bilang malam pengantin, saya boleh ikut. Tentu saja. Kalian adalah pekerjaan yang paling penting. Sekarang aku tidak mau berpura-pura jadi orang baik lagi. Sekarang seluruh kota tahu bahwa aku adalah orangmu. Kamu pikir. Di depan mereka. Balas semua yang mereka lakukan padamu. Senang tidak? Ha, apakah matahari? Hei, bangunlah. Bisa tertidur saat menjemput pengantin. Ternyata semua yang tadi. Hanya sebuah mimpi.